Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nuryanti dengan NPM 1901011141 dari kelas PAIC mata kuliah Fikih Munakahat, dosen pengampu Ayah Muhammad Ali MPDI. Baik, di sini saya akan mengulas kembali atau menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu ada 7 materi. Yang pertama mengenai Walimatul Ursi. Walimatul Ursi biasa dikenal dengan sebutan pesta pernikahan, yang merupakan jamuan makanan yang diselenggarakan setelah akad nikah. Walimatul Ursi dianjurkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. Hukum hadiri Walimatul Ursi yaitu fardu. Ada 5 syarat pertemuan ikhtilat. Yang pertama, semua menutup aurat. Jika ada pertemuan salah satu ada yang tidak menutup aurat, maka haram semua. Yang kedua, sama-sama menjaga mata. Biarpun sudah menutup aurat, jika kita mencari-cari di balik auratnya, maka haram hukumnya. Yang ketiga, yang dibahas adalah hal-hal yang baik. Jika kita sudah menutup aurat lalu yang dibahas adalah hal-hal yang menentang syariat, maka tetap haram hukumnya. Yang keempat, tempatnya mulia seperti di masjid, majelis, dan yang lain sebagainya. Yang kelima, tidak boleh berdempet-dempetan sehingga menempelkan badan kita kepada orang yang bukan mahram. Untuk materi yang kedua mengenai kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, menafkahi. Seorang suami memberikan nafkah secara cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta biaya untuk anak-anaknya. Yang kedua yaitu menggauli seorang istri. Selain nafkah lahir, seorang istri juga membutuhkan nafkah batin yang diwujudkan dalam hubungan suami istri yang mesra dan penuh kasih sayang. Yang ketiga yaitu menjaga aib istri. Sebagai suami sudah sepatutnya Anda juga menjaga marwah istri dengan tidak menceritakan kejelekan atau keburukan kepada orang lain. Yang keempat, membimbing istri. Suami adalah imam atau pemimpin bagi istri dan keluarga. Maka sudah sepatutnya seorang suami memberikan contoh yang baik dan membimbing keluarga ke jalan yang benar dan sesuai dengan tuntutan syariat. Yang kelima, memperlakukan istri dengan baik. Menikahi seorang perempuan artinya Anda siap untuk mengambil alih tanggung jawab dari orang tuanya. Oleh karena itu, suami diwajibkan untuk selalu memperlakukan istri sebaik mungkin, menjaganya dengan penuh kasih sayang serta mencukupi kebutuhannya. Untuk materi yang ketiga, mengenai kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Yang pertama, itu taat dan patuh terhadap perintah suami. Istri yang baik harus patuh kepada seorang suami. Namun, kepatuhan istri tidak berlaku dan harus menolak bila suami memerintahkan untuk berbuat dosa. Misalnya, suami menyuruh istri untuk tidak sholat atau tidak menjalankan puasa wajib. Maka istri wajib menolak perintah suami. Yang kedua, melayani suami. Melayani ajakan suami dalam bersenggama merupakan kewajiban yang harus dikerjakan istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan menurut syara, seperti halnya sedang haid. Apabila istri menolak ajakan suami, maka malaikat akan melaknatnya. Yang ketiga, pergi dengan izin suami. Istri tidak boleh bepergian sendirian kecuali mendapat izin dari suami atau dengan mahramnya yang ditunjuk oleh suaminya. Hal ini semata-mata untuk keselamatan istri bila mendapat gangguan di perjalanan. Yang keempat yaitu istri menjaga nama baik suami. Seorang istri harus selalu menjaga nama baik suaminya, baik dikala berada di rumah maupun di luar rumah. Jika istri telah berkhianat kepada suaminya, maka rumah tangga tersebut akan mengalami keguncangan. Seorang istri juga harus menjauhkan diri dari perbuatan yang mendatangkan kecurigaan suami. Yang kelima, menjaga diri dan amanah terhadap harta suami.
Selama suami tidak berada di rumah, istri yang baik akan menjaga dengan baik segala sesuatu yang menjadi milik suami dan menempatkannya sebagai tanggung jawabnya. Istri juga harus menjaga dirinya, anak-anaknya, dan kesucian keturunannya. Yang keenam, tidak memasukkan seseorang ke rumah tanpa seizin suami. Saat suami berada di luar rumah, istri tidak boleh memasukkan orang lain, terutama laki-laki, ke dalam rumahnya tanpa seizin suami atau mahram yang telah ditunjuk suami. Yang ketujuh, menggembirakan hati suami. Seorang istri berkewajiban menyenangkan dan menggembirakan hati suami. Istri berhias dan senyum untuk suami sehingga akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Yang terakhir, menghormati dan bergaul dengan baik. Seorang istri wajib memelihara perasaan suaminya dengan tetap memelihara sopan santun serta berterima kasih atas segala kebaikannya. Selalu menjaga kata-kata yang menyenangkan hati suaminya. Untuk materi yang keempat, mengenai nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Dalam berumah tangga, hendaknya kita dahulukan damai. Damai itu tidak ada tuntut-menuntut, damai itu indah, artinya suami itu memberikan nafkah tidak hanya cukup atau secukupnya, bahkan juga bisa lebih memberikan segala macam kalau memang ada, dan istri juga tidak boleh menuntut karena sudah diberi dalam bahasa fikih, tuntut-menuntut itu berlaku ketika suami pelit atau tidak memberikan nafkah, maka hakim turun tangan memaksa sang suami untuk memberikan nafkah dan menceraikannya agar sang istri bisa mencari kebutuhannya sendiri. Yang namanya nafkah itu mencangkup makan, tempat tinggal, dan pakaian. Dalam keadaan suami pelit itu tidak banyak memberikan nafkah cukup dan pakaian secukupnya, tempat tinggal ala kadarnya. Untuk materi yang kelima, mengenai kedudukan harta dalam pernikahan. Harta orang tua. Berpindahnya harta karena orang tua kepada anak ada tiga. Yang pertama, jika orang tua hidup lalu diberikan kepada anak, namanya hibah. Yang kedua, jika harta orang tua pindah tangan kepada anak setelah orang tuanya meninggal, namanya waris. Yang ketiga, jika memberinya waktu masih hidup, membaginya setelah meninggal, namanya wasiat. Kemudian pembagian waris harus dibagi secepatnya agar tidak terjadi persengitan antara atau percekcokan. Adapun wasiat itu ada namanya wasiat haram, seperti contoh seorang yang berwasiat kepada anaknya ketika orang tuanya meninggal, berwasiat bahwa anak-anak yang mabuk itu belikan khamar. Nah, itu hukumnya haram. Selanjutnya, wasiat yang tidak harus dipenuhi atau tidak wajib, contoh seperti ingin ketika meninggal nanti dikuburkan di tanah yang sama. Nah, itu tidak wajib karena semua bumi itu sama. Untuk materi yang keenam, mengenai hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Sah-sah saja hukumnya jika menikahi wanita yang pernah berzina, apalagi dengan niat untuk membantu atau menafkahi anak si wanita tersebut, dan si wanita juga menyesali dan bertaubat atas perbuatannya. Yang tidak diizinkan adalah Anda menikahi seorang pezina atau orang yang tidak pernah bertaubat dari zinanya. Wanita yang pernah berzina kebanyakan sulit diterima dalam keluarga. Untuk itu, Anda sebagai seorang calon suami harus menutupi aib wanita tersebut dan tetap membimbing ia agar menjadi wanita yang lebih baik dan tegar. Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Tetapi dengan wajib, jika Anda sekiranya tidak mampu, maka nikahilah wanita yang tidak bermasalah saja. Untuk materi yang terakhir mengenai perjanjian perkawinan. Semisalnya ada contoh, ada pasangan suami istri yang sebelum menikah mempunyai perjanjian.
yang sudah disepakati dari awal sehingga akhirnya mereka bersatu atau menikah. Lalu suaminya melanggar perjanjian tersebut, maka seorang istri berhak menolak atau membantah karena dengan alasan perjanjiannya sudah disepakati dari awal. Itulah yang dapat saya sampaikan, yaitu dari 7 materi yang sebelumnya pernah dibahas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.